Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan saya ambil dari 1 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saya akan berfokus kepada kalimat yang ada di tengah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Allah menanti dengan sabar. Apa maksudnya? Di dalam khotbah minggu yang lalu sudah saya sampaikan dari Kejadian pasal yang kelima, pasal yang ke-6, ayat 5 dan ke-6, berkaitan dengan kondisi manusia berdosa, yaitu Kejadian 6 ayat 5 dan ke-6 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan kemudian dikatakan dalam Kejadian 6, kejahatan manusia besar di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kejahatan manusia selalu memilukan hati Tuhan. Kejahatan manusia selalu memilukan hati Tuhan. Karena itu pertobatan manusia selalu menyenangkan hati Tuhan. Kejahatan manusia selalu menyedihkan hati Tuhan, tetapi pertobatan manusia selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Lukas 15 berkata, jikalau ada satu orang bertobat, seluruh sorga bersukacita. Karena Tuhan bersukacita, maka seluruh sorga bersukacita. Mengapa dikatakan Allah menanti dengan sabar ketika Nuh membuat batra? Karena manusia begitu jahat dan upah dosa adalah maut, sehingga Tuhan demi keadilan dan demi kekudusan harus segera menjatuhkan hukuman kepada dosa manusia. Dan di dalam konteks Nuh, yaitu air bah. Tuhan harus segera. Karena apa? Karena demi keadilan Tuhan, demi kekudusan Tuhan, manusia yang begitu jahat harus dihukum. Tetapi Kejadian pasal yang ke-6 mengatakan di dalam ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengampuni Nuh, memberikan kepada dia jalan keluar dengan menyuruh dia membuat bahtera untuk dia dan seluruh keluarganya. Bahkan Tuhan memberikan ukuran-ukuran itu, dan bahtera itu sangat besar. Bahtera itu kira-kira di dalam zaman sekarang seperti 30 ruko, membangun 30 rumah toko begitu besar. Pertanyaan yang sederhana adalah, kenapa Tuhan tidak langsung melakukan mujizat dengan menghadirkan bahtera secara langsung, sebagaimana Tuhan menurunkan mana dari sorga untuk memberikan makanan bagi orang Israel? Kenapa Tuhan tidak langsung bikin bahtera? Kenapa Tuhan harus menanti dengan sabar Nuh membuat bahtera? Tuhan menanti dengan sabar. Kenapa Tuhan tidak sendiri bikin bahtera langsung jadi? Bukankah itu lebih mudah? Kenapa harus biarkan Nuh dengan susah payah? Apalagi pemberitaan dia tidak dipercaya oleh orang-orang waktu itu? Di sini kita mengerti satu hal. Tidak semua berkat Tuhan, tidak semua jalan keluar dari Tuhan dalam bentuk langsung jadi seperti mana. Harus manusia usahakan, harus manusia perjuangkan, harus manusia adakan dengan susah payah. Sama juga pada hari ini, kita bertanya, mengapa Tuhan tidak langsung mengadakan vaksin atau antivirus? Dengan tanaman yang sudah ada, Tuhan beri bijaksana kepada manusia. Misalnya umpama andai kata, oh ternyata sayur bayam itu adalah obat antivirus corona atau vaksin. Bisa langsung menyembuhkan manusia atau menghambat manusia dari tertular virus corona. Bukankah itu lebih gampang? Sayur bayam ada di mana-mana di seluruh dunia. Tetapi manusia harus membuat vaksin, harus membuat obat, harus meneliti, harus menghasilkan penelitian. Begitu susah payah. Demikian pula zaman Nuh, Tuhan beri hikmat kepada Nuh, Tuhan beri bijaksana kepada Nuh, Tuhan beri kemampuan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Demikian pula sekarang Tuhan berikan hikmat kepada manusia, kemampuan kepada manusia untuk membuat vaksin. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, Allah menanti dengan sabar, sebab memang kehendaknya adalah Nuh diselamatkan melalui dia membuat bahtera. Nuh diselamatkan dari bencana air bah dengan dia membuat bahtera. Itulah kehendak Tuhan.
kehendak Tuhan bagi kita zaman sekarang adalah vaksin harus dihasilkan melalui suatu proses yang sulit oleh manusia. Tapi Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan kemampuan, dan itu kita sebut sebagai anugerah umum. Kalau Tuhan saja menanti dengan sabar Nuh membuat bahtera, kita di dalam masa pandemi, kita kepengen pandemi segera selesai, kita pun harus belajar bersabar. Maka saya akhiri renungan singkat ini dengan 4 hal. Pertama, yang harus kita lakukan adalah bersabar. Bersabar dan bersabar sampai waktu Tuhan pandemi ini selesai. Yang kedua, bertobat. Bertobat dan bertobat. Dosa kita apa? Kita akui dan kita tinggalkan. Yang ketiga, kita berdoa. Jangan lupa berdoa. Doakan diri kita, doakan orang lain. Mereka yang kedukaan, yang kehilangan, yang kesulitan, yang mengalami kesakitan, doakan mereka. Dan yang keempat, belajar setia. Belajar setia. Setia di dalam perkara kecil dan sebagainya. Di dalam khotbah doa pagi berapa bulan yang lalu saya sampaikan, saudara, dari Mazmur 126. Orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih, pulang membawa sorak-sorai. Ketika menangis pun, Tuhan tetap mau kita menabur benih, setia seperti sedia kala. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui renungan singkat ini,